semuanya, selamat datang kembali di channel Chan Chin Chun. Mohon maaf nih, kita udah lama banget ngapus karena kita sibuk dengan kesibukan kita masing-masing. Nah, hari ini kita akan ngelakuin sesuatu yang agak beda nih. Jadi, pertama-tama kita punya sponsor pertama. Yoi, apa nih sponsor kita? Sponsor kita hari ini nih, Kawa Kopi. Nah, jadi yang pertama produk yang kita dapat ini es kopi susu originalnya Kawa. Ini tuh pakai gula aren, dan yang satu lagi ice chocolate, signature ice chocolate. Nah, Kawa Kopi ini udah ada di Ini Kawa Coffee ini udah ada di GoFood, bisa langsung order aja masing-masing. Dia tuh lokasinya di daerah Cibubur ya. Buat warga-warga Cibubur, kalau ngopi ini aja, jangan yang lain. Iya, kan lagi PSBB nih, udah deket-deket aja. Kalau warga Cibubur belinya Kawa Coffee aja. Udah paling bener lah, ya kan? Yoi. Nah, oke. Mau pakai kita minum terus seger abis gitu. Yang digininya sampai tumpah gitu. Gue coba dikit dulu deh. Kayak satu dulu deh. Ini tuh enak banget, sumpah nggak bohong. Mau mati. Ini mau mati, mau meninggal. enak banget, enak. Langsung kelepek-kelepek. Enggak gitu. Beneran meninggal nih. Aduh. Jadi kita hari ini mau ngapain nih ceritanya? Jadi sekarang nih tanggal 16 September. Ini nih hari yang besar untuk kita para pencinta mobil nih. Soalnya lanjut. Iya, soalnya di hari ini tadi pagi sebenarnya ada launchingnya Nissan Z yang baru. Walaupun yang gue denger sih itu masih konsep ya, tapi itu sebuah awal yang bagus lah. Udah kita tuh udah nggak, udah lama banget nggak ngelihat Nissan ngebikin sebuah mobil yang exciting gitu kan. Biasanya bikin crossover lagi gitu main. Dan udah lama banget Nissan nggak ngeluarin sports car. Jadi apa namanya yang terakhir tuh ya seperti kita tahu 370Z. 370Z umurnya udah berapa tahun kan? Udah lama banget nggak diupdate. GTR pun juga udah dari 2008 nggak diupdate yang major gitu sampai sekarang. Sampai sekarang ya nggak ada yang baru gitu. Jadi kita nih udah excited banget untuk reveal-nya ini. Nah, jadi unveilingnya tuh tadi pagi banget, jam 7 pagi. Kita sampai sekarang nih belum lihat video unveilingnya. Nah, kita nyoba banget dari awal, dari tadi pagi bangun tidur tuh kita nggak lihat HP segala macam, tapi ya namanya buka Instagram langsung ada fotonya, unveilingnya semua kan. Terus langsung at least kita baru lihat fotonya nih. Kita belum lihat press release-nya, apa speknya segala macam sama sekali belum. Purely baru kita lihat gambarnya doang. Pertama-tama sebelum kita nonton nih, menurut lu yang mau launching ini bakal kayak gimana? Ya gue udah lihat sih di Instagram. Nggak apa-apa gambar dari fotonya, tapi menurut lu ini tuh gimana? Sebelum lihat. Kalau menurut gue ya, karena sekarang tuh lagi zamannya banget manufacturer membuat mobil yang bisa disebut sebagai throwback car ya. Jadi apa namanya? Icon-iconnya di masa lalu di revamp kembali menggunakan platform yang baru. Cuman jadi bodinya baru, sasisnya modern, tapi looknya itu apa namanya? Klasik, retro gitu. Menurut gue gitu sih. Oke. Menurut lu gimana? Kalau menurut gue juga dari teaser yang gue lihat sebelumnya, itu bentuknya, proporsinya dari siluetnya doang gitu kan yang kelihatan. Itu tuh ngarah banget ke S30, ke first gen, generasi pertamanya Fairlady Z gitu. Nah, tapi spekulasi gue ini ya, sekarang Nissan lagi krisis finansial yang lumayan kusut gitu. Terus menurut gue mereka nggak ada duit. Susah lah, nggak ada duit untuk develop sesuatu yang platform yang baru, mesin yang baru. Tapi hal terdekat yang mereka bisa lakukan menurut gue, ini spekulasi gue sendiri, mereka punya Infiniti kan. Infiniti itu ada Infiniti Q60 sekarang, brand new. Dan dari sejarahnya Fairlady, dari 350Z kayak gini sampai 370, itu tuh selalu mereka tuh sebenarnya formulanya sama ya? Iya, jadi Infiniti G35 itu sama banget kayak gini, cuman 4 seater.
Infiniti G37 sama kayak 370Z. 370Z. Nah, next gen-nya dari G series Infiniti itu Q60. Nah, Q60 ini menurut gue nanti Z yang baru ini nih bakal sebenarnya Q60 versi Nissan dengan dan versi lebih sporty. Versi lebih sporty dengan 2 kursi. Sebenarnya itu doang menurut gua ya, menurut gua. Tapi ya gua nggak tahu, kita mau lihat nih. Dan kalau kita lihat dari generasi-generasi sebelumnya, Nissan dan Infiniti sports car-nya itu emang sedikit berbeda. Jadi kalau Nissan itu versi memang biasanya lebih murah tapi lebih sporty. Kalau Infiniti selalu bikin yang versi lebih mahal dan lebih mewah. Tapi biasanya nggak sekenceng yang karena equivalent-nya. lebih simple dan lebih enteng biasanya. Gitu, betul. Nah, menurut lu gimana, Van? Nah, gue sih ngelihat fotonya, gue seneng banget sama Nissan ngeluarin sports car tuh. Ya itu tadi lah ya, udah lama banget, padahal dulu tuh banyak banget ya, ada Silvia, ada geng Fairlady, ada geng GTR, Skyline segala macam, terus mati. Terus akhirnya mereka mau nge-invent lagi, mau ngebaruin lagi Z ini, kayak menarik banget sih. Dari gambarnya sih, dari foto-foto yang di Instagram itu sih seru banget, tapi gue belum tahu aslinya gimana dalemannya. Oke, tanpa panjang-panjang, mending kita langsung lihat unveiling videonya aja gimana. Ya. Sip. Unveiling Z baru. Play. Menurut lu gimana? Bener ternyata 3 liter V6 coy, turbocharged. Ternyata yang bisa kita ambil dari video ini 3 liter V6 6 speed manual, 3 liter V6 turbo twin turbo sorry, and 6 speed manual 6 speed manual. Tampangnya dari eksterior dulu deh, gimana? Gue senang gabungin semua, kalau menurut gue semua Z digabungin, di-combine jadi modern sekarang, tapi basicnya di S300 itu ya? S30. Kalau menurut lo gimana? Gue suka tema retronya ini. Terus tadi kelihatan di belakangnya itu grafiknya tapi ngambil dari 300ZX yang desain taillights-nya ya? Yes. Tapi menurut gue nggak tau, mungkin mata gue yang belum terbiasa, baru ngeliat baru banget sekarang, agak asing gitu di mata gue. Jadi kayak bodinya ngikutin S30 retro banget, tapi si taillightnya sendiri tuh ngikutin Z300ZX 3Z32. Itu masih belum terbiasa gue. Terus remnya tadi gue ngeliat kan tulisannya kan 19 inch Yes. alloy wheels. Yeah.
Untuk velg 19. Untuk velg 19 di mobil yang size-nya relatively nggak terlalu gede untuk zaman sekarang ya. Itu remnya tuh udah ngisi banget dan menurut gue kayaknya itu nggak realistis untuk lanjut production segede gitu deh. Soalnya kita lihat aja saingan terbesarnya Supra yang sekarang yang baru itu remnya sebenarnya nggak gede-gede banget kan ya, lumayan gede tapi nggak segede yang tadi. Itu yang belakangnya aja ngisi banget kayak nggak mungkin. Terus untuk rear diffusernya tadi gue ngeliat juga itu full carbon fiber semua, kayaknya nggak realistis untuk maju ke production deh, kayaknya nggak cost effective. Apalagi dia mau, apalagi ya approach-nya Z kan buat accessible dan affordable. Ya, tapi menurut gue ya di dunia sekarang yang semuanya carbon fiber lah, forged carbon dan lain-lain, kan dari tadi bodinya nih nggak ada yang panel carbon fiber sama sekali. Jadi semuanya kalau kita lihat, dan mereka juga nggak ngebahas kalau misalnya hoodnya carbon fiber, atapnya carbon fiber. Menurut gue malah kayak diffuser belakang, mungkin nanti kalau ada final production ada lip spoiler front lip atau kicker spoiler gitu. Menurut gue malah mungkin itu yang dikasih aksen-aksen carbon fiber sih. Iya, tapi misal nanti udah keluar productionnya kayaknya mungkin itu jadi optional extra deh. Kayaknya kalau misal base model nggak ada tuh carbon fiber, kayaknya nggak mungkin deh. Mungkin kayaknya base-nya bakal dibikin semurah mungkin buat buat purist lah. Buat purist dan buat ngerusak pasarnya Supra kali ya. Jadi klaimnya starting price-nya bisa murah banget. Kalau eksterior lo menurut lo gimana? Kalau menurut gue eksterior desainnya secara siluet cakep sih, ganteng, bener-bener kayak true sports car. Kap mesinnya panjang, terus habis itu untuk bodinya itu mulainya mundur banget, hampir di sumbu roda belakang, dan juga pantat mobilnya tuh nggak kayak mobil-mobil zaman sekarang yang ada body line-nya, ada bagasinya dulu baru turun, jadi dia benar-benar gini langsung truk langsung gitu. Menurut gua keren sih, mengingatkan ke Z yang zaman dulu S30. Cuman yang menurut gua agak awkward ya, cuman ini opini pribadi aja, menurut gua yang agak awkward grillnya yang besar banget itu sama lampunya sih. Lampunya tuh menurut gua bentuknya agak out of proportions dari besar mobilnya menurut gua. Yang mereka bilang sih kayak flow-nya bentuk grill itu tuh ngikutin flow semua dari mobilnya, tapi opini kita malah agak beda ya. Jadi kayak flow-nya mobilnya kan fluid, dynamic. Terus tiba-tiba dengan grill yang kotak yang statis gitu, menurut kita justru kayak tolak belakang dari klaimnya mereka gitu. Which is yang 240Z yang S30 emang grillnya juga kotak ya kalau kita lihat. Terus 350Z, habis itu 370Z juga kotak juga, cuman nggak segede itu. Iya, karena mungkin mobil zaman sekarang butuh, nggak tahu ya, coolingnya yang lebih karena mesinnya makin powernya makin besar, jadi mungkin butuh cooling yang lebih gitu kali ya. Turbocharge betul. Iya. Nah, kalau eksteriornya gue tadi sih first glance gue pas ngeliat bentuknya kayak gini, terus dengan warna kayak gitu, kayak inget banget sama Aston Martin Vantage. Siluetnya atau the whole thing. Ini kayak warnanya sama launch colornya Vantage mirip gitu, terus kayak proportionnya juga mirip tuh seater sports car kan. Lucu lu nge-mention headlampnya tadi, soalnya sebenarnya itu juga udah kejadian di Vantage juga. Itu mobil coupe terus dengan lampu yang kecil dengan grill yang gede banget di bawah Aston Martin Vantage. Nah, bedanya itu lampunya menurut gue lebih pipih lagi si Aston Martin, tapi grillnya gede banget. Tapi menurut gue si Aston Martin itu lebih sculpted, lebih dibentuk, bentuk grillnya, bentuk lampunya lebih well thought after lah. Yes, lagi-lagi tapi itu mobil yang lebih mahal gitu kan Aston Martin. Tapi karena ngejar shape-nya yang di S30 dan lampunya yang itu karena ada dua sisi dari clear lens-nya yang ngarah ke dua arah yang beda, di situ pantulan reflection cahayanya tuh yang diambil jadi jadi grafik di lampu yang baru ini. Jadi kayak semua keluhan kita atau apa yang kita ngomongin tadi itu sebenarnya ada filosofi yang mereka sendiri yang menjelaskan kenapa bentuknya kayak gitu. Tapi menurut gua kalau rem mungkin aja bisa sebesar itu, tapi di package yang paling tingginya. Jadi di package yang paling mahal, performance spec, atau mereka mungkin nyebutnya
si Nismo atau apa mungkin iya, aja mungkin bisa. mungkin bisa sebesar itu. Tapi ini seru sih, nggak bosenin banget. Maksudnya kayak lu beda Supra approach-nya. keluar, iya, Approach-nya beda. Lain. Supra keluar kayak meh gitu. Ini keluar kayak wah anjir. Iya, soalnya Supra dulu tuh teasernya tuh dari konsep car yang benar-benar. Jadi konsep car itu kan buat manufacturer kayak exercise-nya designer tanpa tawar-tawaran sama engineer, sama marketing, sama finance segala macam. Jadi desainnya tuh gila-gilaan, terus dikasih ke publik. Wah gila nih desainnya gila-gilaan, keren banget gini. Tapi ya seperti banyak kasusnya dengan mobil-mobil lain, konsep yang tadi gila kayak apa, terus jadinya kayak ya gitu. Di sini kenapa mereka nailed this whole project menurut gue karena mereka nggak ngecapin teasernya. Jadi kayak ini nih bukan konsep, ini prototype and it's close to final. Iya. Oh CEO-nya bahkan tadi ngomong gitu. CEO-nya ya. Iya. Jadi kayak ini nih prototype bukan Z-Proto. Bukan konsep. Bukan konsep. Kayak nanti misalnya rem nggak jadi segitu atau bannya gimana atau mungkin biasanya dikit-dikit lah gitu. Kecil lah. Tapi garis besarnya seperti itu kayak gitu. Nah, terus tadi interior shots-nya juga udah kelihatan. Seneng banget gue, seneng banget. Menurut lu gimana Pak interiornya? Zaman sekarang tapi nggak terlalu lebay yang semuanya full digital screen gitu, masih kayak yang necessary digitalin yang kayak AC ya udah kalau kayak gini aja gitu. Tapi masih ngambil konsep zaman dulunya yang ada 3 yang buat voltmeter, gauge itunya masih ada. Terus untuk speedometernya juga ada buset di sini gede. Radar limiternya itu keren banget sih itu. Shift light-nya ya. Shift light-nya. Terus apa? Joknya itu yang ada aksen kuningnya nggak norak pas menurut gue. Bagaimana gitu? Kalau menurut gue interiornya nggak wow, tapi cukup dan lebih dari cukup untuk sebuah sports car sih. Yeah. Jadi apa ya? Apalagi di era zaman sekarang di mana semua manufacturer sampai apa ya ibaratnya kayak Hyundai gitu-gitu aja mencoba untuk niruin mobil-mobil Jerman yang pakai layar satu besar di tengah yang floating gitu yang kayak BMW, Mercedes gitulah. Nah, ini mobil enggak gitu, masih true to its form. Jadi ya emang kalau Z emang selalu ada gauge di atas. Jadi mereka nggak mau naruh screen di situ, tetap ditaruh gauge, infotainment sistemnya tetap di bawah dan apa namanya tapi tetap infotainment sistem yang modern, cuman letaknya nggak copycat seperti mobil-mobil yang lain yang baru. Ngikutin tren aja ya, gitu. Cuman kalau yang gue lihat dari kursinya menurut gue maaf agak cheap sih. bentuknya terlihat agak cheap tapi ya itu sesuai fungsinya gitu. Nah, kalau menurut gue karena gue nyetirnya yang gini, ini interiornya jelek banget. Jadi gue ngeliat gitu kayak oke ini bagus banget. Tapi considering misalnya let's say dia bakal compete banget sama Supra yang sekarang. Easy ini dia nggak ada advantage untuk nebeng di BMW. Dan BMW pada saat Supra keluar tuh BMW lagi banyak duit lah. Iya banyak duit dan interior mobilnya nggak ada yang nggak bagus deh. Supaya materialnya bagus semuanya, nggak ada yang bunyi-bunyi apa nggak ada. Nah mereka nggak ada advantage itu dan mereka lagi yang tadi gue bilang lagi financial crisis segala macam. Ngasilin interior yang baru kayak gitu sih itu kayak udah bagus banget buat mereka. Dan kalau untuk BMW ya, di generasi BMW sekarang ini menurut gue pribadi transmisi matic-nya ZF yang 8 speed itu jauh lebih unggul dibanding transmisi manualnya. Apapun manualnya. Dan manualnya juga menurut gue rada nggak nyambung sama mobil dan karakteristik mesinnya menurut gue. Nah terus untuk pricing kayaknya belum. Pricing sih belum dikasih. Tapi lo expect di harga berapa? Menurut gue mereka bakal ngejar banget di bawah Supra atau enggak sama lah. Pokoknya nggak terlalu jauh sama Supra. Soalnya main kompetitornya dia sekarang itu doang. Iya. Menurut gue price wise bakal mirip-mirip Mustang GT. Base model Mustang GT menurut gue bakal kurang lebih segitu. Mustang GT yang 5 liter yang V8. Jadi yang starting price-nya nggak pakai option apa-apa Mustang GT mungkin menurut gue sub $40,000 di US, sub 40 di bawah 40.000 US dollar di Amerika. Nah untuk di sini di sini mah udah bubar nggak usah diomongin aja. Misalnya masuk pun EU kayaknya 2M juga. Supra berapa sekarang? Yang baru? Supra 2M? 2M 2,1.
Menurut gue ini sedikit di bawah lah, 1918. Oke Ki, sekarang misalnya lu punya uang segitu, udah untuk mobil ya, 2M untuk di-spend mobil baru gitu. mobil baru, intinya lu bakal ngambil ini nggak? Dari banyak pilihan mobil yang bisa lu pilih. Kalau gue ngambilnya Corvette C8. Udah. Jangan dong, ya udah. Kalau gitu itu nggak adil. Yaudah, ini apa? Adil, harganya sama. Ya, pertanyaan lu ini ya Mas Supra. Iya, Mas Supra deh. Lu cari sports car untuk di Indo. Terus Japun, punya teknologi, Supra atau Z? Kalau gue Supra. Gak lah. Ya kan terserah gue kenapa Yaudah, jadi terserah yaudah, lu. yaudah. Kenapa lu Supra? Karena ya udah jelas platformnya BMW udah teruji, udah pasti BMW nyaman. boy itu mah. Ya. Kalau Nggak Nissan seru. itu lu belum tahu apa namanya interiornya baru, mereka lagi nggak punya duit. Ntar lu pakai krotok bunyi nggak jelas Enggak platformnya. lah, bagus Headlinernya itu. copot Biar kan. berasa Jepangnya. Kagak dah. Terus pasti ya, Nggak mungkin kalau lah, mobil copotan Jepang deh. orang yang agak tinggi nyetirnya tuh nggak enak. Kalau Supra platformnya BMW, posisi nyetirnya udah pasti enak. Udah terbukti mobilnya reliable, kenceng, tunable. Itu tadi Toshida Kakimoto udah bilang Apa? bagus itu Iya, mobilnya. ya udah menurut Toshiba mah terserah dia. Nah, kalau gue mah duit segitu enggak ya pokoknya. Enggak lah. Kalau lain ceritanya, kalau misalnya di US gue ada duit segitu, gue belinya Mustang GT. Ya udah, intinya lu nggak suka di Lu mobil. nggak mau punya sih. Udah, hak suara dia kita cabut. Entang, ganti lah. If you Apa? have that money. Ini Iyalah. Iya. If I have that money. Iya. Ya, if I have that money iya, tapi masalahnya nih. Itu mobil Z pasti bakal mepet harganya sama Supra menurut gue ya. Kurang lebih 2M lah. Ya, let's say 2M. Sampai sini 2M. Gini, misalnya ini mobil mau diganti itu. Ini dijual harganya paling seperempatnya coy. Iya. Ini nggak nyampe ya ke sana jauh habis. Nah, itu satu. Dua, ini mobil 350Z keluar tahun 2002-an. Iya. 2002. 2003 lah. Yang pertama. 2002. Ya. Gue tahu. 2002. Ini mobil baru kebeli tahun 2015. 13 tahun setelah dia rilis ya. Iya. Misalnya buat beli second nih ya, Iya. biar nyampe nih. Iya. Oke. Ini Z keluar misalnya tahun ini nih, 2020. Misalnya nasib gue sama, semuanya sama, ya kan? Semua keadaan dunia sama dulu. Itu mobil baru kebeli tahun 2033 sih. Jadi ya gimana ya? Jangan nyuruh gue ganti itu deh. Iya udah, Nggak, tapi if- nyampe. Sekarang kan lo punya uang 2 miliar emang udah khusus buat beli mobil nih. M2 competition aja mendingan. Udah ada mobilnya Udah dia. kenceng segala S55. Dia suaranya udah kita cabut, dia nggak boleh ngomong. Ini ujung-ujungnya jadi BMW kalau Sudiro. Gua mungkin dan sangat mungkin. Kayak Soalnya berapa persen? mungkin 60-70%. Gue bisa bilang gitu soalnya di era sekarang sports car yang purist gini udah makin punah weh. M2 competition Iya, manual. makanya iya. Nih gini, lu mau cari sports car modern yang baru sekarang ada dengan manual transmission. Mungkin buying point lu di situ manual transmission. Pilihan lu bener-bener nggak ada, dikit banget. Cuman itu Z, M2 competition Atau M2 manual biasa. atau M2 biasa, sama Cayman paling. That's it. Nggak apa lagi coba. 2M. Ya, yang lain second sih. Ya, nggak ada weh, nggak ada lagi. Iya. Makanya kayak pilihannya let's say dari 3 itu sih nggak banyak dan gue mungkin lebih condong ke Z soalnya apa ya, lebih basic gitu. Kalau M2 competition itu udah engineered to be terbaik keluar dari showroom, ya kan. Terus Cayman apalagi Porsche ya kan. Nah Z ini menurut gue kayak kanvas kosong yang udah bagus gitu. Kanvasnya bagus tapi kosong gitu. Ya, saatnya lu digambar tuh kanvasnya. Jadi kayak masih bisa ada ruang untuk lu personalize. Nah makanya belinya second. Mungkin tahun 2033 ntar kalau nasib gue bagus. Mungkin segitu aja kali ya dari reaction video kita hari ini. Jangan lupa subscribe sama ke Cancincun. Kalau ada masukan apapun komen di bawah. Kalau mau sponsorin kita kayak kopi ini, kopi kawa, boleh kabar-kabarin di Instagram DM. Dan sekian dari episode kali ini. Stay safe. Dan sampai jumpa di episode Cancincun yang berikutnya. Bye. Dadah.